Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa kelas 7 yang mana yang hebat-hebat dan selalu semangat. Selamat datang dalam pembelajaran informatika yang seru dan menyenangkan. Baiklah, anak ibu semuanya, di sini ibu akan menjelaskan materi mengenai dampak sosial informatika. Jadi, anak ibu semuanya apakah sudah siap untuk belajar? Kalau anak ibu sudah siap untuk belajar, mari simak penjelasan ibu baik-baik ya dari awal video sampai akhir video ini. Jadi, dalam video pembelajaran ini, ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, lalu memberikan tugas, di mana nanti tugasnya itu anak ibu kerjakan, dan yang terakhir ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, ibu ingatkan sekali lagi, jangan di skip videonya, karena video ini penting untuk anak ibu pahami dalam materi kita pada hari ini, yang mana nanti anak ibu akan mengenal tentang dampak sosial informatika itu. Jadi jangan di skip ya. Oke anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada menjelaskan dan menerapkan kolaborasi di dunia maya dengan menggunakan alat digital secara tepat. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab dan memahami dampaknya. Yang keempat, mengidentifikasi informasi pribadi serta menerapkan perilaku menjaga privasi di dunia digital. Baiklah anak ibu, kali ini pertemuan kedua, yaitu materinya mengenai kolaborasi di dunia maya. Nah, masuk kita ke materi yang kedua, yang mana kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kan, minggu lalu ibu sudah menjelaskannya. Lalu kita yang ke materi kedua, yaitu kolaborasi di dunia maya, di mana anak ibu semuanya teknologi informasi dan komunikasi itu memungkinkan manusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara efektif dan efisien. Yang mana anak ibu kolaborasi maya ini, yang mana sering juga disebut sebagai kolaborasi virtual atau daring, adalah melakukan bekerja sama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan perkakas tertentu. Nah, contoh yang terjadi nih, pertama ada tuh waktu COVID-19. Nah, pada saat itu kan terjadi yang mana semua dilakukan secara daring. Jadi kolaborasi daring itu menjadi pilihan yang tepat karena pekerjaan dan belajar itu dapat berlangsung secara efektif. Karena pada saat itu tidak memungkinkan kita untuk tatap muka, maka dilakukanlah secara daring. Belajar anak ibu di rumah bisa. Jadi gurunya itu memberi tugas atau penjelasan materi secara online. Nah, jadi itulah dia contohnya kolaborasi di dunia maya itu. Nah, jadi itulah dia kolaborasi di dalam dunia maya yang terjadi, contohnya yang sudah ibu jelaskan. Jadi ada banyak sebenarnya platform yang akan digunakan dalam kolaborasi di dunia maya. Anak ibu, ini dia ibu tampilkan gambar di mana kolaborasi dunia maya itu yang kita gunakan Google. Nah, inilah dia. Ini merupakan yang mana itu Google memiliki sekumpulan aplikasi yang dapat digunakan untuk kolaborasi, di antaranya misalnya ada Google Docs, Google Sheet, Google Calendar, Google Meet. Nah, ini yang mana Google itu seperti kita bisa melakukan Zoom, tatap muka tapi secara online gitu. Seperti contohnya video call gitu. Jadi anak ibu nampak gurunya sedang menjelaskan gitu, tapi secara online. Jadi ada juga Google Drive. Inilah dia kolaborasi dalam dunia maya. Selanjutnya yang kedua ada Zoom. Zoom itu digunakan juga kolaborasi dalam bentuk
teleconference atau online chat. Jadi Zoom adalah aplikasi konferensional video dan virtual berbasis computing. Jadi Zoom itu digunakan untuk rapat, webinar, dan juga rekaman rapat dan serta obrolan langsung secara virtual. Jadi bisa saling komunikasi tapi secara virtual. Jadi anak ibu semuanya paham kan bagaimana kolaborasi di dunia maya itu? Jadi ibu akan jelaskan kembali bahwa kolaborasi di dunia maya adalah format kerjasama yang dilakukan secara digital antara individu maupun kelompok yang terpisah tempat dan waktunya dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet dan aplikasi kolaboratifnya. Jadi bentuk ini sangat efektif terutama di era digital sekarang ini dan pada masa pembelajaran daring. Yang terjadi contohnya sudah ibu jelaskan waktu terjadi COVID-19 itu. Jadi anak ibu ada juga nih tantangan dalam kolaborasi dunia maya ini. Yang pertama, perbedaan zona waktu. Jadi kesulitan untuk mensinkronkan jadwal antara anggota. Itu memang sangat karena perbedaan waktunya itu. Terus koneksi internet, karena keterbatasan internet itu bisa menghambat kolaborasi dalam dunia maya juga. Oke anak ibu, nih ibu ulang lagi. Tadi perkakas yang digunakan. Yang pertama tadi ada Google. Itulah dia yang digunakan. Google itu memiliki sekumpulan aplikasi yang sudah ibu jelaskan tadi kan. Yang kedua ada Microsoft. Itu juga merupakan perkakas untuk melakukan kolaborasi di dunia maya. Terus ada yang ketiga Slack. Itu merupakan platform seperti model IRC atau Internet Relay Chat. Jadi yang berisikan chat room atau private groups seperti WA contohnya. Itu dia. Jadi yang keempat tadi ada Zoom. Yang kelima ada GitHub yang mana merupakan perkakas kolaborasi untuk mengembangkan perangkat lunak, termasuk dalamnya untuk hosting dan pengendalian versi perangkat lunak tersebut. Itulah dia yang digunakan perkakas yang digunakan dalam kolaborasi di dunia maya. Oke anak ibu, baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Oke anak ibu semuanya, ibu ingatkan kembali tugasnya ada di link deskripsi YouTube ibu. Oke, anak ibu bisa klik linknya, lalu anak ibu akan diarahkan ke lembar LKPD namanya. Yang mana itu dalam bentuk LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi anak ibu kerjakan di buku tulis ya, buat di buku tulis. Lalu besoknya waktu pelajaran ibu dibawa tugasnya. Oke, anak ibu paham semuanya. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Baiklah anak ibu, itulah dia tadi tentang kolaborasi di dunia maya. Bagaimana penjelasan ibu tentang mengenai kolaborasi di dunia maya? Sudah ibu jelaskan tadi. Itulah dia, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi di dunia maya ini sangatlah penting. Oke anak ibu, sekian penjelasan dari ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.